punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia. Ku persembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia. Generasi harapan untuk Indonesia sejahtera. Kami generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia. Ku persembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia. Generasi harapan untuk Indonesia sejahtera. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk mengadakan dialog tentang bagaimana pelaksanaan bantuan sosial yang diamanahkan ke Kementerian Sosial, baik mungkin merupakan media untuk evaluasi, tetapi juga kita bisa melihat prospek ke depan lebih lanjut tentang bagaimana prospek bansos yang sebetulnya kami agak sedikit termenung ketika menerima undangan, karena kita masih berpikir pola pikir bantuan sosial, padahal Kementerian Sosial ini tidak sebatas bantuan sosial. Orang kadang-kadang melihat bantuan sosial ini cenderung seperti karitatif gitu, walaupun sebetulnya punya misi yang mulia untuk mengurangi beban pengeluaran dari keluarga-keluarga yang termasuk kategori fakir miskin, miskin, dan mungkin tidak mampu. Nah, 78,2 triliun yang akan disalurkan untuk program yang menggunakan mata anggaran bantuan sosial. Saya lebih cenderung gitu, ya, program, karena di dalamnya ada program perlindungan sosial, ya, dan juga ada program yang berdasarkan prioritas maupun non prioritas nasional. Di sini beragam variasinya. Jadi semua program di Kementerian Sosial itu masuk pada slot program perlindungan sosial, social protection. Jadi bukan social assistant lagi sebetulnya. Jadi mohon jadi catatan untuk panitia untuk membangun image bahwa Kementerian Sosial bukan punya tugas hanya bagi-bagi bansos, tapi justru memberikan perlindungan sosial bagi kelompok yang miskin dan rentan gitu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara mandatori dari Kementerian Sosial, orientasinya kan sebetulnya mengatasi masalah kemiskinan. Artinya kita mempunyai strategi yang kita pahami, ya. Kalau secara mikro bagaimana mengurangi beban pengeluaran dan juga sekaligus meningkatkan pendapatan. Artinya mendorong keluarga yang miskin dan tidak mampu untuk lebih produktif. Nah, dalam hal ini sudah tentu perlu satu strategi yang diperbarui ke depan, walaupun sudah terjadi tetapi belum optimal. Karena bantuan-bantuan yang ada diberikan yang menggunakan mata anggaran bansos seperti BPNT, ya, itu kan untuk mengurangi atau menurunkan beban pengeluaran untuk pangan misalkan. PKH untuk memberikan perlindungan
dan jaminan sosial bagi keluarga dengan kondisionalitas punya ibu hamil, anak balita, kemudian anak usia dini, atau anak balita atau anak usia dini, kemudian anak sekolah, dan juga disabilitas serta lansia. Nah, kemudian juga kita tahu ada penerima bantuan iuran, sehingga mereka punya akses yang lebih mudah untuk dan murah dan bahkan gratis ke layanan kesehatan. Belum ada program Bisa Pintar, KIP gitu ya, sehingga anak-anak bisa punya jaminan untuk kelangsungan pendidikan. Nah, kita tidak cukup di situ. Bagaimana ke depan, ya, yang tanda kutip tadi saya bilang bantuan, padahal sebetulnya sekarang sudah diberikan suatu slot yang disebut social protection, itu juga terintegrasi dengan peningkatan pendapatan. Sehingga ada upaya untuk peningkatan akses permodalan, keterampilan, bahkan dengan pemasaran. Nah, dari sisi mikro, nah sudah tentu makro, kita berharap ada stabilisasi kebijakan ekonomi, ya, termasuk juga harga, penciptaan lapangan kerja yang produktif, iklim investasi, regulasi perdagangan, sektor-sektor yang memang menjadi menjadi domain daripada keluarga yang kurang mampu dan miskin, bahkan juga infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal untuk memberikan dukungan pada pelayanan sosial dasar. Nah, ini sudah tentu perlu ada pola pikir baru. Kalau di Kementerian Sosial ini Ibu Menteri, Bu Tri Risma hari ini selalu menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan Kementerian Sosial itu harus terintegrasi, tidak fragmentaris, tidak sendiri-sendiri. Karena itu dalam pilar-pilar yang kita sebut ada Linjamsos, ada pemberdayaan, ada Rehabsos, ada Dayasos, ini sebetulnya satu kesatuan yang terintegrasi. Memang prakteknya kalau lihat dari sasaran itu belum tentu matching. Contoh, ya PKH itu mengcover 10 juta ya KPM. Tetapi dari sisi program atensi misalkan baru 142.000. Ini kan ada kejomplangan. Tapi sebetulnya di lapangan kita bisa melihat satu etinitas keluarga yang sebetulnya mereka menjadi penerima bantuan yang sebetulnya bantuannya tidak semata-mata hanya untuk mengurangi beban pengeluaran seperti makanan, pendidikan, kesehatan, tapi bantuan yang diberikan pemerintah bisa dioptimalkan, bisa didayagunakan, bisa didorong untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, milestone atau platformnya sudah ada di Dayasos sebetulnya dengan program kewirausahaan. Itu sebagai contoh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan pada slide berikut, ini yang sebetulnya sekarang sedang berlangsung, ya. Selama kepemimpinan Ibu Menteri selalu menyampaikan bagaimana platform kita di samping menurunkan pengeluaran beban pengeluaran per keluarga, tetapi juga sekaligus meningkatkan pendapatan. Karena itu untuk pemenuhan kebutuhan harian yang kita upayakan ada skema bagaimana bantuan yang diberikan itu menjadi sesuatu hal yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga yang kurang mampu. Misalkan kalau di balai-balai rehabilitasi sosial itu bantuan itu digunakan untuk misalkan penggembukan atau penyiapan ayam petelur misalkan, menyiapkan lahan untuk bibit sayur, termasuk sembako lainnya. Nah, ini kan merupakan satu skema baru yang selama ini bansos mungkin cukup dibelanjakan oleh balai ke pasar, diberikan ke binaan PM keluarga prima manfaat di balai untuk menjadi konsumsi mereka. Sekarang bagaimana balai bisa memproduksi sendiri untuk mencukupi kebutuhan, ya, pemenuhan kebutuhan harian dari kelompok-kelompok yang sebetulnya termasuk kemiskinan ekstrim, ya, tunawisma, lansia terlantar, disabilitas berat, bahkan ODGJ. Nah, selain itu ada skema yang memang sudah ongoing, sudah reguler, seperti BPNT, PKH, kan, BPI, PBI, kemudian KIP, belum lagi BLT dana desa. Nah, selain juga ada atensi untuk anak yatim. Nah, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan PU untuk melihat bansos ini juga harus terpikirkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan hidup yang layak, bukan kebutuhan dasar saja. Hidup yang layak salah satunya tempat tinggal. Salah satu balai di Pangudi Luhur dan itu termasuk juga yang di Bambu Apus sudah terbangun 2 rusunawa untuk para penerima manfaat dari balai yang nanti disiapkan untuk tinggal di rumah susun dan akhirnya nanti mereka dalam 2 tahun ke depan harus bisa mandiri menempati tempat tinggal sendiri dengan mengurangi beban pengeluaran, ya, yang tadinya di balai bisa dipenuhi, ya, sekarang mereka sudah diberdayakan di balai. Mereka punya kegiatan di sentra kreasi atensi sebelah kiri itu,
dan mereka mendapatkan pendapatan, lalu pendapatan itu bisa ditabungkan dan mereka bisa mulai menata kehidupannya dengan kita lepaskan mereka dari jaminan balai, tapi mereka harus sudah mulai mandiri, belajar mandiri di rumah susun. Nah, selama 2-3 tahun tergantung evaluasi, mereka harus bisa keluar dari rumah susun dalam keadaan hidup sudah mandiri. Jadi ada bisnis proses yang sedemikian rupa antara bansos dengan pemberdayaan terintegrasi, termasuk mengadaptasi pahlawan ekonomi yang sudah sukses di Surabaya, ini sekarang diperluas secara nasional lewat pejuang muda juga. Para mahasiswa perguruan tinggi dilibatkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi yang melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan. Nah, sedikit saja informasi, PKI ini sebagai program prioritas nasional yang diteruskan ya oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, dengan perluasan yang cukup signifikan, dari 2,5 juta menjadi 10 juta, sekarang terus dilanjutkan dengan indeks yang telah disampaikan di dalam slide ini selama 12 bulan, disalurkan 4 tahap, dan ada kondisionalitas untuk setiap komponen dari KPM itu. Kalau ada ibu hamil, ada 3 juta, ada anak usia dini, ada 3 juta, pendidikan SD, 900.000, SMP, dan seterusnya. Kemudian yang sembako, ini juga dilanjutkan, ya 200.000 per bulan per KPM, durasi 12 bulan dengan total anggaran 45,1 juta. Dengan komoditas yang didorong agar mereka membeli komoditas yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin serta mineral. Ini penting untuk disosialisasikan, dinarasikan ke masyarakat. Sudah tentu kerjasama dengan Kominfo juga, karena pemanfaatan ini jangan sampai jadi salah sasaran. Misalkan diberikan rokok, mungkin diberikan hal-hal yang konsumen, yang sifatnya consumeris, itu juga nggak bisa kita berikan. Hal seperti itu harus diingatkan, harus ditegur, dan harus diarahkan agar mereka memanfaatkan bansos itu betul-betul tepat ya secara manfaat. Dan ini gambaran tentang bagaimana upaya bansos yang terintegrasi dengan pemberdayaan melalui sentra kreasi atensi. Sekarang sudah 27 sentra kreasi atensi, 13 diantaranya sudah diresmikan, dan salah satu pertama kali sentra kreasi atensi diresmikan oleh Wakil Presiden ya tanggal 18 Februari di Pangudi Luhur, yang di dalam sampingnya sekarang sudah berdiri mega rumah susunnya akan digunakan menjadi penghuninya adalah para penerima manfaat yang disiapkan untuk mandiri selanjutnya. Jadi itulah sequence dari bansos. Jadi mohon publik tidak menginterpretasikan bansos karitatif, bansos hanya hit and run, bansos hanya sifatnya pemadam kebakaran, bansos hanya sekedar negara hadir, bukan itu ya yang kita harapkan ke depan. Bansos benar-benar sebagai sebuah bagian, sebuah sumber penghidupan bagi masyarakat untuk menata kehidupannya lebih baik ke depan. Ini gambarannya lewat sentra kreasi atensi, sekarang omsetnya dari mulai Februari sampai Desember sudah 2,2 miliar ya, dan labanya sekitar 354 juta. Dan ini dikembalikan sepenuhnya ke penerima manfaat yang bekerja di sentra kreasi. Dan mereka mendapatkan gaji minimal seperti UMR. Jadi beberapa sejumlah PM di 13 ya SKA yang sudah diresmikan itu sudah dapat gaji antara 3 sampai 4 juta ya. Itu insentifnya. Belum lagi tambahan dari penghasilan pekerjaan dia. Jadi ada beberapa seperti Bu Heni itu yang sekarang pecel lele di Pangudi Luhur, itu pendapatannya sudah 7 juta lebih. Ya, 3 juta dia dapat harian 100.000 bersih dari kegiatan masak pecel lele. Suaminya dipekerjakan oleh Bu Menteri di Grand Kamalagon, sebuah properti ya BUMN, dan dia dapat gaji 4,2. Jadi total udah 7 juta lebih. Sehingga Ibu mengarahkan ini nggak perlu masuk DTKS sebetulnya keluarga ini. Karena dia udah mentas. Nah, keluarga inilah yang harus disiapkan masuk ke rumah susun. Karena di rumah susun dibebankan ada sewa, dan mereka harus tanggung jawab, walaupun sewanya sangat murah, antara 15 ribuan. Nah, kenapa bisa cepat meningkat? Karena memang tidak dipotong pajak. Jadi penghasilan yang mereka peroleh selama kegiatan di sentra kreasi itu tidak terkena pajak, dan sudah PNBP 0 rupiah. Ya, jadi kita patut terima kasih pada Menteri Keuangan memberikan ketentuan PNBP 0 rupiah, memberi persetujuan PNBP 0 rupiah atas usulan Menteri Sosial yang secara gigih memperjuangkan kenapa kok usaha orang miskin kok dipajakin, kira-kira gitulah statement Ibu tuh. Dan diperjuangkan ke Menkeu, bisa diterima, pembahasan yang cukup lama sampai hampir
Baik. 6-7 bulan sehingga Iya, mereka baik, Bapak. bisa mendapatkan Iya, baik. penghasilan. Baik, oke, baik. Tadi kita sudah dengarkan Satu bersama poin ya lagi bagaimana. ini Bu, satu poin lagi tentang kemiskinan ekstrim ini sedang berjalan. Ya, dan ini sangat intens sekali. Akhir tahun ini harus terselesaikan 1,2 juta KPM. Ya, dan sebarannya sudah ada di 35 kabupaten. Tahun depan akan diperluas lebih dari 200 kabupaten kota. Tahun 2024 514 kabupaten. Saya perlu menyampaikan kemiskinan ekstrim karena ini persepsi kita itu masih bansos gitu. Padahal bansos itu pasti nggak akan bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim. Bahwa bantuan sosial dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, yes. Bahwa bansos hanya sekedar mengurangi beban pengeluaran, no. Saya kira itu sebagai penutup dari presentasi yang saya sampaikan. Silakan untuk kami ingin menyampaikan bahwa bantuan sosial itu bisa diposisikan sebagai sumber tambahan pendapatan bagi keluarga miskin dan keluarga yang tidak mampu, yang dapat digunakan tidak hanya untuk pengurangan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi dapat didaya gunakan untuk mendukung kegiatan yang produktif dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Dan bantuan sosial yang menjadi tambahan pendapatan bagi keluarga yang kurang mampu tersebut itu selayaknya disinergikan ya dengan skema pemberdayaan sosial dari berbagai pihak, termasuk program-program pemberdayaan yang sifatnya kredit mikro, misalkan dari perbankan atau permodalan dari sumber-sumber lain yang sudah tentu akan lebih bisa mendorong aspek peningkatan kemandirian dari keluarga miskin tersebut. Sehingga oleh karena itu kegiatan ya penguatan modal, penambahan kegiatan pelatihan keterampilan, termasuk pemasaran, bahkan dilakukan ya peningkatan inklusivitas keuangan, pemasaran dengan e-commerce. Saya kira semua hal itu tidak harus menunggu bansos selesai, tetapi justru secara simultan dilakukan bersama-sama karena kita percaya di balik kerentanan, kemiskinan, ketidakberdayaan, pasti mereka masih punya potensi yang bisa didaya gunakan.